Selamat siang. Ini video 465 ya. Terakhir itu demo di Pati memakan korban ya. Terjadi kerusuhan karena bentrok polisi dengan masyarakat. Ini beberapa videonya. Aksi unjuk rasa warga di depan pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah berujung ricuh pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aparat kepolisian yang berjaga menjadi sasaran lemparan berbagai benda oleh massa, mulai dari sayuran hingga botol. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa yang menginginkan ditemui Bupati Sudewo tidak kunjung dipenuhi. Bupati Sudewo diketahui berada di dalam pendopo. Kapolres Pati AKBP Jaka Wahyudi bersama Dandim Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto juga berada di dalam pendopo. Keduanya berupaya membujuk Sudewo untuk menemui massa yang sudah menumpuk di depan pendopo. Massa yang kesal melampiaskan amarah dengan melemparkan barang-barang yang mereka bawa dan bahkan sempat mengejar aparat. Upaya aparat menenangkan situasi berujung pada tindakan pengamanan dengan menembakkan gas air mata, memaksa sebagian pendemo membubarkan diri. Kericuhan ini dipicu oleh janji pertemuan antara massa dan Bupati Sudewo yang batal terlaksana, sehingga memicu ledakan emosi warga yang sudah sejak awal menumpuk di depan pendopo. Pak Bupati ini adalah orang-orang yang contohnya birokrat yang nggak kompeten ya. Jadi banyak sekali pejabat kita yang nggak kompeten, yang pikirannya itu error, kurang cukup dewasa gitu loh. Jadi sehingga dia itu ngomongnya ngawur, ngancam-ngancam rakyat, dan dia nggak tahu bahwa rakyat Pati itu adalah dulu pernah terjadi pemberontakan itu oleh orang namanya Pak Samin, sehingga terkenal. Samin itu seperti definisi kosakata baru, definisi orang yang dablek, ngeyel, membangkang, dan memberontak. Jadi kalau orang yang suka dablek itu ya, seperti saya gitu ya, dibilang orang Samin, orang yang kayak dablek. Itu asalnya dari Pak Samin itu dari Pati. Dia itu melawan pemerintah, dia nggak mau bayar pajak, dan dia nggak mau ikutin pemerintah, lalu dia naik ke gunung bawa orang, lalu memberontak dari gunung. Jadi Pak Bupati Pati ini harus dilengsarkan. Sudah, ganti aja. Penggantian pejabat itu biasa, itu loh. Ya, ini kan demokrasi rakyat. Ya sudah, kalau rakyat nggak menghendaki, diadakan pemungutan suara, DPRD, copot. Kalau enggak, ya buat apa kamu demokrasi? Gitu, katanya demokrasi, katanya untuk suara rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tumben-tumben ini Fahri Hamzah itu otaknya encer. Dia adalah wakil menteri perumahan. Dia laporan di dalam sidang kabinet terbatas ya, untuk bidangnya AHY, bidang infrastruktur. Itu dia laporan bahwa mohon maaf Pak AHY, Pak Menko, bahwa program 3 juta rumah yang dari Menteri Perumahan itu, Marwar Sirait, 0. Nah ini perlu kayak gini nih Wakil Menteri Hamzah ini, Fahri Hamzah ini. Perlu. Orang jujur kok. Orang itu harus adil gitu loh. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Nggak usah ngibul. Nah kalau Marwar Sirait aja nggak bikin 1, nggak bikin 2, ngapain kamu mau bikin 3 juta rumah? Bikin 1 aja dulu, rumah Barbie gitu loh. Kalau nggak becus, copot saja ini menterinya ini. Menteri pro Jokowi ini. Budiari, termasuk Wahyu Trenggono, Budi Gunadi Sadikin, geng Solo, copot saja semuanya itu. Erick Thohir itu nggak copot-copot. Itu mereka menteri-menteri pembangkang dan menteri-menteri penggarong. Otaknya korupsinya banyak banget sampai bikin Jokowi melembung dan melepuh.
itu mengenai kementerian yang nggak becus. Biasakan gitu loh, seperti direktur itu loh, direksi itu ya kan, direksi misalnya direksi kamu direksi Indofood gitu ya kan tiap tahun diganti toh, biasa gitu loh. Apanya sih yang susah? Kan banyak manajer yang baru yang bagus. Biasakan itu terjadi seleksi gitu loh, yang nggak becus menteri seperti Nusron Wahid itu diganti gitu loh. Penggantian menteri itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau penggantian presiden jangan ya. Penggantian wapres jangan. Wah, itu repot itu. Presiden dan wapres itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Jangan diganti, kalau diganti repot. Aduh. Jangan ya. Tetapi kalau unsur di bawahnya itu seperti manajer. Menteri-menteri, bupati itu copot aja. Seluruh bupati copot aja. Nanti kan ada wakilnya. Nggak apa-apa. Gitu loh. Supaya paham bahwa apa sih artinya kamu sebagai birokrasi itu apa. Yang terakhir adalah soal polisi. Pak Tito, Anda itu keliru. Ya, Anda keliru. Kalau sampai konsep keamanan Anda itu adalah menggerakkan polisi sebagai angkatan bersenjata, keliru. Angkatan bersenjata sudah ada, nggak usah bikin lagi, ya. TNI sudah ada kok, sudah ada TNI, nggak usah bikin lagi, gitu loh. Kalau misalnya polisi itu dipersenjatai dengan setrum, pentungan, ya, tongkat, ya, kasih rotan aja lah, ya kan. Orang ditonjok rotan juga mati, ya kan. Itu disebut keamanan, gitu loh. Anda itu pelayan keamanan, gitu loh. Bukan bawa bedil untuk rakyat, gitu loh. Ya mati rakyatmu, gitu loh. Ini gara-gara Pak Tito, sejak Pak Tito itu, Pak Tito idaman